Rinto, ini kan belakangan ini ya tengah hangat di media massa pemberitaan terkait aksi penipuan yang dilakukan oleh agen asuransi nakal yakni Swita Glorit Supit yang sempat menjadi mitra dari Sinarmas MSIC Life. Nah, meski Swita sudah mendekam di penjara tetapi ternyata nasabah atau pemegang polis yang terjebak aksi penipuannya ini masih belum bisa memperoleh ganti rugi. Nah, situasi ini membuat para nasabah tersebut kembali menuntut kerugian yang dialami dan kasus ini pun akhirnya kembali viral ya. Mengacu perkembangan berita saat ini berkaitan dengan Swita, saat ini memang mungkin sudah ada ya proses hukumnya. Tapi kalau kita bisa belajar dari kasus ini, sebetulnya apa hal utama yang dapat dipelajari masyarakat jika nanti atau sewaktu-waktu menjadi korban dari aksi penipuan agen asuransi nakal ini? Iya, pertama sekali ya ketika para calon nasabah atau apa namanya, pemegang polis asuransi ini bertemu dengan agen asuransi, pertama kali yang harus dipastikan itu adalah apakah agen tersebut itu terdaftar secara sah sebagai agen sebuah perusahaan asuransi. Dan itu bisa kita ketahui dengan cara meminta data data diri daripada agen asuransi yang bersangkutan, lalu kemudian setelah kita mendapatkan data diri dari agen yang bersangkutan, kita bisa juga datang ke kantor asuransi yang bersangkutan untuk mengonfirmasi apakah agen yang bersangkutan ini adalah benar tercatat secara sah sebagai karyawan atau agen asuransi di dalam di perusahaan tersebut. Nah, ini yang paling utama. Kalau karena seringkali ada banyak agen asuransi mengaku dari perusahaan asuransi ini, tetapi tidak terverifikasi sehingga nasabah ini merasa ya sudah cukup dengan perkenalan seperti itu, lalu kemudian tidak melakukan verifikasi ulang atas keabsahan legal standing daripada agen asuransi yang bersangkutan. Nah, ini sangat penting karena akan berdampak pada hubungan hukum kelanjutan hubungan hukum selanjutnya. Karena apa? Seperti yang terjadi akhir-akhir ini, saya melihat bahwa nasabah ini sangat percaya sekali kepada agen asuransi yang bersangkutan. Karena ada dua hal yang mengakibatkan kepercayaan itu timbul. Yang pertama adalah memang agen asuransi yang bersangkutan itu terdaftar di perusahaan asuransi tersebut. Yang kedua, reputasi daripada agen asuransi tersebut itu yang mengakibatkan timbulnya persoalan di kemudian hari karena adanya terbinanya hubungan yang baik antara si nasabah dengan si agen asuransi yang bersangkutan. Lalu kemudian setelah langkah pertama yaitu memverifikasi data diri dari agen yang bersangkutan, eh, nasabah yang bersangkutan pun harus melihat track record daripada perusahaan asuransi tersebut. Apakah ini sudah terdaftar di OJK, Otoritas Jasa Keuangan, atau tidak. Kadang-kadang ada juga agen asuransi yang mungkin juga tidak terdaftar di perusahaan asuransi dan perusahaan asuransinya pun tidak di bawah pengawasan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Ini yang harus dipersiapkan terlebih dahulu, yang harus dicermati terlebih dahulu oleh para nasabah asuransi ataupun calon nasabah asuransi sebelum mendaftarkan dirinya sebagai pemegang polis daripada asuransi yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Baik, jadi artinya bagi nasabah atau calon dari pemegang polis asuransi ini penting untuk bisa melakukan verifikasi ya, karena ini mungkin dampak hukumnya akan menjadi Ya. panjang. Lalu juga kita harus cek gitu ya, bagaimana track record dari perusahaan asuransi tersebut. Nah Pak, tapi kalau kita lihat dalam kasus penipuan dengan agen pemasar asuransi dan juga sengketa dengan artinya perusahaan asuransi yang mungkin secara umum ya saat ini seringkali terjadi, berkas-berkas dan bukti-bukti apa saja yang mungkin boleh disiapkan oleh nasabah atau korban dari penipuan kasus asuransi untuk bisa dijadikan alat bukti untuk kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan. Ya, seperti yang saya disampaikan di awal tadi, verifikasi terhadap keabsahan daripada seorang agen asuransi itu penting dan harus ada semacam memang agak panjang memang prosesnya kalau kita mau mencari aman ya dalam rangka mengamankan premi yang telah kita bayarkan, ya harus ada semacam surat keterangan dari perusahaan yang bersangkutan bahwa benar agen ini adalah agen kami, agen perusahaan yang bersangkutan. Lalu kemudian ada pernyataan dari asuransi yang bersangkutan juga bahwa perusahaannya ini terdaftar dan di bawah pengawasan OJK. Nah, ini harus terdokumentasi, harus ada bukti dalam bentuk mungkin surat keterangan, surat pemberitahuan atau berita acara pertemuan. Lalu kemudian di samping itu kan ada juga namanya polis asuransi, kan ada semacam dokumen
polis asuransi sebagai bukti peserta daripada asuransi yang bersangkutan. Nah, ini juga bisa menjadi bukti awal yang bisa dipergunakan oleh si nasabah yang bersangkutan untuk melakukan langkah hukum awal ketika terjadi dugaan penipuan atau penyalahgunaan daripada premi asuransi yang telah dibayarkan kepada agen atau perusahaan asuransi yang bersangkutan. Demikian, Mbak. Baik, Pak, lalu lebih lanjut nih, kalau kita lihat kan secara umum pada sesi penawaran begitu ya, atau meeting begitu antara calon nasabah dengan agen asuransi ini biasanya kan tidak ada yang mampu merekam ya, artinya agen asuransi ini boleh menjabarkan apa saja yang dia tawarkan dari perusahaan asuransi atau juga mungkin klausul-klausul apa saja yang ada di dalam polis asuransi yang ia tawarkan. Nah, tapi artinya itu kan menjadi sulit ya untuk bisa membuktikan apa saja sebetulnya yang ditawarkan oleh agen asuransi, terutama agen asuransi yang nakal, sebutlah oknum misalnya. Jika banyak saksi, artinya para nasabah lain yang turut juga menjadi korban, apakah sebetulnya ini juga bisa dijadikan alat bukti? Jadi sebenarnya begini, Mbak, perihal ada beberapa korban daripada perusahaan asuransi yang bersangkutan, sebenarnya itu bukan alat bukti, tetapi menguatkan adanya kesamaan nasib yang sama dengan nasabah yang lain, di mana mereka juga merupakan korban atas tindakan perilaku daripada perusahaan asuransi yang bersangkutan. Sebenarnya kalau kita berbicara kepada pembuktian, mungkin lebih aman seperti yang saya sampaikan tadi, harus memverifikasi agen asuransi yang bersangkutan, harus ada keterangan dari perusahaan asuransi yang bersangkutan. Lalu kemudian, karena biasanya di dalam proses tahap awal penawaran asuransi itu kan kita dijejali dengan berlembar-lembar dokumen perjanjian polis yang tulisannya juga kecil-kecil, dan kita sudah malas saja membacanya, dan ternyata memang itu tidak efektif juga untuk kita membaca satu persatu sehingga kita langsung menandatangani. Makanya satu-satunya cara yang paling aman kalau menurut saya itu adalah dengan verifikasi itu. Lalu kemudian apakah terdapat lebih daripada 1, 2, 3 orang korban penipuan daripada polis asuransi, itu lebih bersifat kepada gaung untuk melakukan penekanan-penekanan dalam melakukan proses hukum kepada agen ataupun perusahaan asuransi yang bersangkutan. Begitu, Mbak. Baik, lalu Pak, ini kan kalau kita lihat ya, Swita Glory Supit ini kan terbukti melakukan pemalsuan polis dan juga penipuan pada persidangan yang dijalaninya. Dan ia ini tidak hanya mencantumkan data yang berbeda pada sistem perusahaan, tapi ia juga membuat rekening baru atas nama korban yang tidak didaftarkan ya pada polis sesuai yang disetujui oleh nasabah. Nah, mengacu kepada hal tersebut, tentunya kita dapat simpulkan bahwa sebetulnya ada pihak lain yang mungkin turut serta ya, artinya ikut campur dalam bisa memuluskan aksi dari Swita ini. Nah, menurut Anda sendiri, bagaimana cara yang tepat untuk bisa membuktikan bahwa sebetulnya Swita ini tidak bergerak sendiri, ada pihak-pihak lain yang turut memuluskan jalannya penipuan ini? Atau mungkin artinya bisa saja dari agen asuransi yang nakal dari perusahaan yang sama, karena ini kan jumlah kerugiannya cukup banyak, artinya dia tidak akan bisa dong melakukan ini sendiri sebetulnya. Jadi begini, Mbak, kalau kita lihat, kalau kita mengikuti langkah seperti yang saya sampaikan tadi, kita terlebih dahulu memverifikasi ke legal standing daripada agen yang bersangkutan, sehingga ketika si agen asuransi ini melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memalsukan dokumen atau menggelapkan premi asuransi, kita sudah memiliki bukti bahwa pertanggungjawabannya ini berjenjang, mulai dari si agen yang bersangkutan dan juga korporasinya pun bisa kita tarik sebagai pihak yang harus bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum atau unsur tindak pidana ini. Sehingga juga memudahkan bagi para nasabah untuk mengambil langkah hukum, baik itu perdata maupun langkah hukum pidana. Sehingga kita bisa menelusuri secara langsung bahwa apa yang dilakukan oleh setiap tindakan yang dilakukan oleh agen asuransi tersebut merupakan representasi daripada perusahaan asuransi yang diwakilinya. Sehingga ketika terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan oleh si agen nasabah atau agen asuransi tersebut, maka kita juga bisa menarik perusahaannya untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan oleh si agen asuransi. Berarti kan ada semacam kekeliruan atau maladministrasi atau unsur tindak pidana yang dilakukan baik sengaja ataupun memang tidak sengaja, berdasarkan koordinasi kong kali kong antara si agen asuransi dengan perusahaannya, bisa kita tarik sebagai pihak-pihak yang bertanggung jawab. Karena bisa seringkali terjadi seperti keadaan ini,
si nasabah seolah-olah bertindak sendiri melakukan penyalahgunaan terhadap premi asuransi, tetapi yang mendapatkan kita lihat yang mendapatkan manfaat terbesar daripada premi asuransi ini siapa? Ketika si nasabah mendaftarkan dirinya, tentu perusahaan asuransi. Karena si pemegang polis ini atau si tertanggung belum merasakan menikmati hasil daripada asuransi yang dia ambil, karena dia baru menikmati itu ketika mungkin masa tua atau ketika terjadi kecelakaan atau dalam keadaan sakit, baru dia bisa menikmati. Ketika masa stay ini sebelum terjadi kondisi-kondisi yang dipersyaratkan oleh polis di dalam perjanjian polis asuransi, maka yang menikmati dana premi asuransi ini adalah perusahaan asuransi yang bersangkutan, sehingga kita bisa menelusuri itu yang menikmati paling besar daripada premi asuransi ini siapa? Apakah agen yang bersangkutan atau si perusahaannya? Seperti yang tadi disampaikan dengan asuransi MSIG ini. Ternyata para nasabah ini melakukan transfer itu ke akun rekeningnya si perusahaan asuransi yang bersangkutan. Artinya dengan bukti itu saja kita sudah bisa mengetahui bahwa dana premi itu telah sampai ke tangan si perusahaan asuransi yang bersangkutan. Dalam hal jika terjadi pelanggaran hukum, misalnya pencairan dana asuransi itu secara tanpa persetujuan daripada nasabah, disitulah terletak terjadinya unsur tindak pidana yang dilakukan baik itu si agen asuransi maupun si perusahaan asuransinya.